Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhik Santoro. Saya dari Prodi Manajemen dan Bisnis. Di sini saya membuat video dengan bermaksud ingin menjelaskan pentingnya keterampilan membaca bagi mahasiswa. Yang pertama, pengertian dan hakikat menulis. Menulis adalah proses mengubah pikiran menjadi bentuk tanda atau tulisan yang bermakna. Menulis tidak bisa seperti membalikan kedua telapak tangan. Menulis itu harus melalui proses atau tahapan, yaitu tahapan perpenulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks, karena menulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisan serta menuangkannya dalam raga bahasa tulis. Tujuan penulisan buku ini untuk memberi kemudahan dan membantu para mahasiswa, dosen, guru, dan untuk umum agar mampu menguasai ilmu tentang menulis. Pada dasarnya, keterampilan menulis sama dengan keterampilan bahasa yang lain. Seperti berbicara, keterampilan menulis merupakan bagian dari produk inteligensi bahasa selain membaca, menyimak, dan berbicara. Hakikat menulis tidak hanya sebatas penyampaian ide pada sebuah pembelajaran dari beberapa kumpulan kata-kata yang terdapat di dalam pikiran. Terdapat dua unsur substantif sebuah produk tulisan. Yang pertama, terdapat pesan dari penulis yang disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, kegiatan pelengkap tulisan, yaitu kegiatan-kegiatan mempersunting, menambahkan grafik atau desain tulisan, dan mencetak buku yang dapat dikonsumsi oleh pembaca. Dan yang kedua, tujuan menulis. Tujuan menulis adalah mengkomunikasikan secara jelas dan lengkap gagasan atau pikiran menulis. Selain itu, tujuan utama menulis sebagai pengungkapan ide atau gagasan yang dapat dipahami oleh pembaca. Menulis sering digunakan untuk bekerja, output, laba, produksi, pendapatan, pembelian, dan pencatatan. Tujuan menulis untuk diri sendiri antara lain agar tidak lupa untuk menyusun rencana dan untuk menata gagasan rencana supaya terlihat rapi. Dan berikutnya, manfaat. Ternyata menulis itu banyak manfaat buat kita. Yang pertama, untuk menghilangkan perasaan yang buruk atau stres. Karena dengan menulis kita tentu saja bisa mencurahkan perasaan tekanan batin yang kita rasakan berkurangnya sedikit demi sedikit sejalan dengan tulisan. Dengan demikian, kesehatan fisik dan mental kita akan terjaga karena menulis. Yang kedua, membantu memecahkan masalah, karena kita bisa membuat daftar dengan menulis hal-hal yang menyebabkan masalah itu terjadi dan apa saja yang bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Dengan cara seperti itu, kita akan lebih baik memecahkan masalah dengan tepat, yang pada akhirnya bisa memberi pemecahan yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Yang ketiga, alat untuk menyimpan memori, karena kapasitas ingatan manusia itu terbatas. Maka dari itu, dengan cara menulis kita bisa menyimpan memori lebih lama. Dan yang terakhir, jenis-jenis menulis. Berbagai macam jenis-jenis menulis itu. Jenis-jenis menulis itu biasanya digunakan oleh penulis untuk membedakan kalimat-kalimat yang akan dimasukkan dalam tulisan tersebut. Jenis-jenis menulis ini banyak macamnya, yang dibedakan menjadi 4, yaitu eksposisi. Yang pertama, eksposisi. Menulis tulisan eksposisi ialah mengklarifikasi, mengungkapkan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah masalah. Penulis berniat untuk memberi isu atau memberi petunjuk kepada pembaca. Eksposisi mengandalkan taktik pengembangan alinea, seperti lewat pemberian contoh, proses, sebab atau dampak, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan perbedaan nyata. Dan yang kedua, deskripsi. Pelukisan ialah gambaran ekspresi perihal manusia, objek, penampilan, pemandangan, atau insiden. Teknik menulis ini mendeskripsikan suatu sedemikian rupa sebagai akibat pembaca di desain bisa sebagaimana dipersepsi oleh panca indera. Karena dilandaskan pada panca indera, maka pelukisan yang sangat mengandalkan pencitraan nyata dan rincian atau spesifikasi, seluruh ini diniati demi terciptanya impresi secara umum dikuasai yang menjadi tujuan penulisan. Sebab pencitraan yang spesifikasi ini deskripsi sebagai hayati dan sering menghasilkan argumen menjadi sangat persuasif. Deskripsi dapat mengungkapkan dan menyebarkan sebuah komparasi, proses, definisi, argumen, dan pembagian struktur mengenai serta seni manajemen lainnya.
Deskripsi mampu bersifat objektif serta subjektif tergantung tujuan penulisan. Deskripsi mampu dibagi menjadi dua, ekspositori dan impresionistis. Ekspositori merujuk di pelukisan yang logis, sedangkan impresionistis menggambarkan impresi penulis tentang yang dituliskannya. Dan yang ketiga, argumentasi. Argumentasi artinya karangan yang pertanda kebenaran atau ketidakbenaran asal sebuah pernyataan. Teks argumen secara tradisional terbagi atas dua kategori, yaitu induktif serta deduktif. Dalam teknik menulis argumen, penulis dapat memilih keliru satu atau duanya. Argumen tidak berarti pertengkaran. Pada teks argumen, penulis memakai banyak sekali seni manajemen atau piranti retorika buat meyakinkan pembaca ihwal kebenaran atau ketidakbenaran itu. Goresan pena argumen mungkin jenis goresan pena yang paling sulit dikerjakan. Dia melibatkan semua jenis goresan pena lainnya. Inilah goresan pena yang membuat sebuah disparitas atau membuat sesuatu terselesaikan. Subjek yang dibicarakan merentang asal yang ringan hingga problem hayati dan meninggal. Yang keempat ada narasi. Narasi berasal dari kata to narate, yaitu bercerita. Cerita adalah rangkaian insiden atau peristiwa secara kronologis, baik fakta maupun fitnah atau fiksi. Walau begitu, teknik menulis narasi mampu saja dimulai asal insiden di tengah atau paling belakang, sehingga memunculkan flashback. Narasi mampu bergaya kisahan orang pertama, sebagai akibatnya terasa subjektivitas pengarangnya atau orang ketiga, sehingga terdengar lebih objektif. Narasi tak jarang berpadu menggunakan pelukisan dan berfungsi menjadi eksposisi atau persuasi. Yang dari saya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.